Angin puting beliung menerpa gedung kesenian di Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Beni Cokro divonis hukuman penjara seumur hidup. Pihak berwenang Chile terpaksa gunakan meriam air untuk bubarkan pengunjuk rasa. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ainis Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya Presiden Jokowi meminta agar harga vaksin di Indonesia terjangkau. Bersama saya Pram Sejaya. Dan saya Arlisa Hadi, inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng menangkap 2 pelaku pembawa narkoba jenis sabu seberat 7 kg. Ya, sementara itu di Rantau Prapat Sumatera Utara, polisi menggagalkan penyeludupan sabu seberat 4 kg yang disimpan di dalam pengeras suara mobil. Video penangkapan kurir sabu di Palu, Sulawesi Tengah viral di media sosial. Sejumlah petugas polisi berpakaian preman memeriksa paket yang dimuat dalam sebuah mobil minibus. Setelah digeledah, polisi menemukan paket sabu seberat 7 kg dalam kemasan biskuit. Diduga narkoba jenis sabu itu berasal dari Sulawesi Selatan yang akan diedarkan di wilayah kota Palu dan sekitarnya. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap 2 pelaku berinisial S dan U. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat tim Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Satres Narkoba Polres Labuan Batu menangkap para pelaku penyelundupan sabu di Jalan Lintas Sumatera. Polisi menemukan barang bukti sabu seberat 4 kg yang disimpan pelaku di dalam pengeras suara mobil. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Labuhan Batu berikut barang bukti narkoba serta sebuah mobil yang digunakan untuk menyelundupkan sabu senilai 6 miliar rupiah tersebut. 4 pelaku warga Aceh yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku hanya ditugaskan mengantar narkoba ke Bandar Lampung dengan upah 10 juta rupiah. 4 buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker di dalam 1 unit mobil Honda Jazz warna putih. Sementara data yang kita terima adalah jaringan antar provinsi. Keempat tersangka dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Badan Narkotika Nasional memusnahkan ratusan kilogram ganja asal Aceh. Ganja yang dimusnahkan adalah barang bukti hasil selundupan jalur pelabuhan truk ekspedisi di Serang, Banten. Sedikitnya 301 kg ganja dimusnahkan Badan Narkotika Nasional. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar yang secara simbolis dilakukan oleh Kepala BNN Heru Winarko dan Kapolda Banten Irjen Pol Viandar. Ganja kering didapat dari tersangka yang dibawa dari Aceh menuju Tangerang. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Seperti yang tadi kita expose ya, pengiriman tetap ya secara konvensional, tapi sekarang bergeser ke kargo. Kita kerjasama dengan Pak Jeki dari Bea Cukai, banyak mereka lewat kargo, ya lewat online. Ya, terutama yang sedang bergeser ini online yang langsung ke rumah-rumah.
Jadi kayak tembakau gorila dan lain-lain. Itu pergeserannya seperti itu sekarang. Badan Narkotika Nasional, Ditjen Bea Cukai dan Kepolisian memperketat pengawasan untuk memberantas peredaran narkotika di jalur laut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Anak di bawah umur menjadi korban pemerkosaan 7 pemuda di Jember, Jawa Timur. Ya, sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras hingga mabuk. Enam pemuda asal desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember ini harus berurusan dengan polisi usai memperkosa anak di bawah umur yang tak lain adalah tetangga satu desa. Awalnya, korban diajak jalan-jalan, kemudian dibawa ke salah satu rumah pelaku yang sedang menggelar pesta miras. Sebelum menjalankan aksi bejatnya, korban pun dicekoki minuman keras hingga mabuk. Terhadap korban memang diajak pesta miras dulu, minum arak. Kemudian setelah mabuk baru dikerjain, dilaksanakan bareng-bareng secara bergantian. Diketahui, korban berusia 15 tahun tersebut sedang hamil. Kini, keenam pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara satu orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah. Beruntung nyawa sang bayi dapat diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Peristiwa penemuan bayi pertama kali ditemukan seorang warga saat melewati tempat pembuangan sampah di Jalan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Diperkirakan bayi laki-laki tersebut baru saja dilahirkan karena masih lengkap dengan tali pusarnya. Karena posisi buangan sampah itu kan tidak jauh agak di pinggir jalan. Jadi begitu dia lewat dengar tangisan kayak kucing, kayak bayi, itu katanya itu. Mana itu Pak posisinya? Di dekat ini, sampah. di tempat sampah-sampah itu. Saat ditemukan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk pemeriksaan. Jadi bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan secara kasat mata bayi terlihat sehat dan selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Sosial. Kini kepolisian sedang menyelidiki identitas orang tua dari bayi malang tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi masih mencari 3 anak yang hilang di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, sejumlah upaya telah dilakukan, namun hingga saat ini keberadaan 3 anak yang hilang masih menjadi misteri. Hingga saat ini polisi beserta warga terus berupaya mencari keberadaan 3 anak yang menghilang sejak 18 Oktober atau 9 hari lalu. Segala upaya dilakukan polisi dan TNI dibantu warga untuk mencari keberadaan ketiganya. Ketiga anak itu berusia 7 tahun dan diduga hilang di sekitar area perkebunan yang dikelilingi parit cukup dalam. Radius pencarian juga diperluas hingga mencapai ratusan hektar dari lokasi ketiganya terakhir kali terlihat. Polisi juga terus mendalami kemungkinan hilangnya 3 anak di Langkat tersebut akibat tindak pidana. Setiap harinya Polres Langkat mengerahkan 40 orang personil polisi di Desa Namanjahe untuk mencari 3 bocah yang masih berusia 7 tahun. Kami all out untuk membantu warga, khususnya keluarga korban, orang tua korban untuk terus melakukan pencarian. Setiap hari kami tempatkan ada sekitar 40 personil. Itu dari Polres, kemudian backup dari Polsek Wilayah Teluk Haru, itu secara bergantian. Dari Langkat, Fahrizal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penganiaya seorang ibu di Malang, Jawa Timur yang videonya sempat viral diamankan pihak kepolisian. Iya, dan meski menuai kecaman, namun korban yang merupakan ibu pelaku memaafkan perbuatan pelaku dan meminta polisi memulangkan putrinya. Video penganiayaan seorang anak kepada ibunya beberapa waktu lalu menjadi viral di media sosial. Pasca viralnya video itu, polisi mengamankan FA, perempuan berusia 24 tahun, yang tega memukuli NH, perempuan renta berusia 60 tahun, yang merupakan ibu kandungnya. Kepada polisi, FA mengaku kesal karena ibunya tidak membelanya saat dirinya dianiaya kakak iparnya. Soalnya saya nggak dibelain saat saya diajar di rumah saya sendiri.
sampai babak belur sama kakak ipar saya. Meski aksi pelaku menuai kecaman banyak pihak, polisi tidak bisa berbuat banyak karena korban yang merupakan ibu pelaku memaafkan perbuatan pelaku dan meminta polisi memulangkan putrinya. Laporkan ke Polsek Lawang. Tetap akan tinggal satu rumah lagi karena ibunya yang udah paruh baya ini ya mengharapkan hanya ini yang bisa merawatnya seperti itu. Agar kejadian serupa tak terulang, polisi meminta FA membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya kepada ibu kandungnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang pesepeda menjadi korban penjamretan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, korban terluka setelah terjatuh dari sepeda dan kejadian serupa juga sempat terjadi di berbagai daerah, salah satunya pengemudi skuter listrik yang menjadi korban penjamretan di Medan. Seorang pria parubaya menjadi korban penjamretan saat bersepeda di kawasan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Korban terluka di bagian kepala karena terjatuh dari sepedanya setelah pelaku yang menggunakan motor mencoba merampas tas korban. Pada akhirnya aksi pelaku tersebut gagal. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat akan memeriksa kamera pemantau di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku. Sementara mengenai korban yang diduga merupakan perwira TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel, polisi masih belum memastikan. Korbannya sendiri apa benar dari anggota TNI? Belum pasti karena kami belum menerima laporan, tapi anggota sedang mengecek ke lapangan. Tapi belum sempat diambil berarti ya? Ya, belum. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penjamretan yang diduga berjumlah 2 orang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar bersepeda, berhati-hatilah karena para penjamret juga mengincar pesepeda. Tak hanya pesepeda, pemirsa, pengemudi skuter pun kerap dijadikan korban jambret. Ini adalah video detik-detik pembegalan dari pengemudi skuter di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sepinya kondisi jalan, sang pembegal memberanikan diri mengambil tas milik pengemudi skuter. Saat pembegalan terjadi, pengemudi skuter terjatuh dan pembegal pun melarikan diri. Aksi pembegalan juga dialami pesepeda. Pembegal pun menyasar pesepeda di jalan sepi. Hal ini dituangkan pesepeda di akun media sosial Facebooknya. Juni lalu seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat sedang melintas di tepi jalan, tiba-tiba 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Pelaku akhirnya dibekuk polisi. Pengalaman dijamret saat bersepeda juga dialami pesinetron Anjasmara pahit serupa. Ia dipepet orang tak dikenal di jalan saat mengendarai sepeda di Jalan Sudirman 19 Oktober lalu. Anjasmara menduga penjamret mengincar ponsel yang disimpan di saku kanannya. Akibatnya Anjasmara menderita sakit di pundak kirinya karena terbentur saat jatuh. Lain lagi di Bojonegoro, Jawa Timur, jajaran Polres Bojonegoro berhasil menangkap seorang perempuan pelaku pencurian sepeda yang telah beraksi sebanyak 12 kali. 12 sepeda dicuri oleh tersangka di sekitar alun-alun depan gedung kantor Pemkab Bojonegoro setiap minggu pagi saat pelaksanaan CFD atau Car Free Day. Setiap beraksi, pelaku yang berprofesi sehari-hari sebagai tukang sapu ini mencari sepeda yang ditinggal atau tengah diparkir pemiliknya. Aksinya pun berakhir ketika tertangkap basah mencuri sepeda milik salah seorang anggota Polres Bojonegoro. Tim iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria yang mengaku sebagai tim sukses pemenangan salah satu peserta pilkada ditangkap unit Resmo Polrestabes Surabaya. Ya, tersangka ditangkap karena menyekap dan menyiksa seorang wanita. RZ, pelaku penganiayaan sekaligus penyekapan Cintami Ayu Lestari, seorang wanita yang berprofesi sebagai Sales Promotion Girl atau SPG, ditangkap unit Resmo Polrestabes Surabaya.
Peristiwa itu terjadi tanggal 15 Oktober 2020 di sebuah apartemen di Surabaya Barat. Usai menganiaya korban, tersangka kemudian menyekapnya dengan mengunci korban di dalam apartemen. Korban yang bisa melarikan diri melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Lakar Santri Surabaya. Cekcok mas, cekcok perihal kadang kan si pelaku tuh kurang menghargai saya, membahas masalah perempuan-perempuan di depan saya. Jadi ya saya emosi aja gitu loh. Jadi secara spontan saya banding handphone itu gitu loh. Mbak sempat disekap? Disekap, dikurung ya, lebih tepatnya dikurung di unit apartemen. Kurang lebih 10-15 menit lah saya sampai pecahin kaca sendiri ya. Berdasarkan laporan korban, Polrestabes Surabaya bergerak cepat dan menangkap pelaku yang merupakan warga Bangil, Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka bukanlah tim sukses salah satu peserta pilkada di Kota Solo. Kedepankan adalah fakta, jadi tidak ada asumsi. Oleh karena itu bisa saya pastikan bahwa yang bersangkutan atau pelaku ini tidak masuk dalam salah satu pasangan tim sukses pasangan calon yang ada di Kota Solo. Saya rasa demikian. Untuk sementara, barang bukti yang kita amankan adalah rekaman CCTV, kemudian visum et repertum dari korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 33 KUHP serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, angin puting beliung menerpa gedung kesenian di Bekasi, Jawa Barat. iNews Pagi akan segera kembali.